Masalah rumah tangga itu adalah salah satu masalah yang harus diperhatikan supaya tetap terjaga keutuhan rumah tangga. Jangan sampai ada orang yang mengotori kesucian hubungan suami istri. Jangan sampai ada orang yang mengotori hubungan rumah tangga atau jalinan rumah tangga yang dibangun. Misalnya dengan melakukan tindakan yang menzalimi satu pihak. Suami menzalimi istri atau istri menzalimi suami. Masing-masing memiliki tugas dan kewajiban dan memiliki hak dan kewajiban. Nah, bagaimana kalau seandainya ada satu pihak yang merasa dizalimi, lalu pihak yang kedua merasa dizalimi? Ketika merasa dizalimi, dia akan sakit hati. Orang sakit hati itu memang perbuatan hati, bukan perbuatan fisik, perbuatan hati. Perbuatan hati itu cara pengobatannya adalah hatinya harus dibenarkan, diluruskan. Memang terkadang orang sakit hati yang sedemikian dalam sehingga bersumpah tidak akan memaafkan orang yang berbuat salah kepada dia. Ada orang-orang yang semacam itu. Tapi lupakah kita kepada firman Allah yang mengatakan begini, "Falya'fu wal yasfahu." Hendaknya mereka memaafkan, melapangkan dada mereka. Bukankah mereka ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka? Jadi artinya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kalau kita banyak salah kepada Allah, seandainya Allah mengatakan, aku bersumpah tidak akan memaafkan hambaku yang berbuat salah kepadaku ini. Bagaimana? Apa nasib kita? Maka nasib kita akan sengsara dunia dan akhirat karena Allah tidak akan memaafkan kita. Kita berharap Allah yang sudah berulang-ulang dan hampir setiap hari kita maksiati dan kita membangkang dari aturan-aturannya, Allah tetap membuka pintu memaaf pada kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang dizalimi oleh orang setiap hari dan setiap saat? Allah punya hak yang 100%, semua yang milik kita adalah dari Allah. Sementara orang yang berbuat salah kepada kita, 100% apa yang dia miliki bukan dari kita, mungkin sebagian kecil dari yang dimiliki dari kita. Misalnya kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, misalnya harta sedikit yang dimilikinya berasal dari kita, ini contoh saja. Lalu kemudian orang itu berbuat salah kepada kita, lalu kita tidak mau memaafkannya. Kalau kita tidak mau memaafkan seorang hamba Allah, maka masih layakkah kita minta maaf kepada Allah? Ini ada satu sisi pendidikan. Orang dididik, manusia dididik oleh Allah. Kalau ingin diampuni oleh Allah, ampuni orang lain dulu, ampuni hamba-hambaku dulu. Jadilah pemaaf sehingga engkau akan mendapatkan maaf. Usahakan dalam masalah rumah tangga jangan pernah terjadi apalagi yang disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jangan sampai terjadi. Karena kekuatan fisik yang Allah berikan kepada laki-laki dibandingkan kepada perempuan pada umumnya, sehingga suami pada umumnya lebih kuat secara fisik dibandingkan istrinya, maka kekuatan itu harusnya disyukuri oleh Allah. Harus disyukuri kepada Allah, disyukuri oleh si suami. Jangan digunakan untuk menzalimi pihak yang lemah. Dan sebaliknya, seorang istri yang merasa lemah kepada suaminya, hendaknya dia menghormati suaminya, karena kekuatan yang Allah berikan kepada suami itu adalah supaya dia menjadi yang memikul tanggung jawab dalam keluarga. Hormati dia. Terkadang orang melakukan suatu kesalahan itu munculnya bukan dari dia murni, pihak yang dizalimi dalam tanda kutip ya, kan kita bicara tentang orang yang merasa dizalimi. Pihak yang dizalimi bisa jadi adalah penyebab terjadinya kezaliman itu. Artinya jangan sampai berbuat zalim, dan kalau ada orang berbuat zalim, kalau mau istilahnya menolak kezaliman dengan berbicara, dengan menyatakan bahwasanya ini kezaliman, karena manusia itu seperti apapun bisa untuk diajak bicara. Dan kalau tidak juga, demi untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maafkan. Dendam hanya akan menjadikan orang itu terpuruk dalam penyakit hati. Usahakan dendam tidak ada sehingga orang mudah untuk memaafkan. Saya berharap semoga suami dari ibu ini menyadari kesalahannya, lalu kemudian mungkin dalam lubuk hati yang paling dalam dia meminta maaf pada istrinya, tapi kadang ada ego sehingga dia malu untuk mengucapkan kata-kata maaf itu. Dan jika sampai terucap, walaupun tidak terucap, si ibu seharusnya dia
berusaha melapangkan dadanya untuk memaafkan orang lain termasuk suami.